Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis Said, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen. Di kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi manajemen risiko secara umum. Baiklah, saya sendiri Mulis Said akan menjelaskan definisi dari manajemen risiko. Definisi manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk minimalkan bahkan mencegah kejadiannya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, dan strategi, tindakan, pengawasan, dan evakuasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah suatu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien dan semacamnya. Yang pertama yaitu tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pembisnis pemula. Pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Menurut Dajojo Suedarso 2003, Dajojo Suedarso memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menurut Darmawi. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan untuk tujuan memperoleh efektivitas dan efisien yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurut Dramayatno berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses terstruktur. Nama saya Titik Subaidah, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan sebagainya. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem, proses, serta permasalahan eksternal, tetapi yang tidak terkait dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya, seperti musibah. Ini yang menjadi bidang penyelesaian untuk manajemen risiko operasional. Yang kedua yaitu manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen jenis ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial. Yang ketiga yaitu manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko aset impairment, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise bila ada. Dalam manajemen ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan di manajemen risiko strategi ini, antara lain membuat beberapa daftar berikut. Yang pertama yaitu daftar risiko, yang kedua yaitu penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Yang ketiga yaitu penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Yang keempat yaitu rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul.
Keempat yaitu manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial adalah upaya untuk memantau risiko dan melindungi hak properti, laba, aset, dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses manajemen risiko ini mencakup mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko jika terbukti mengancam keberlanjutan organisasi. Manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah satu sumber daya perusahaan. Karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan, seperti risiko likuiditas, kontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Manajemen ini juga tidak terlepas dari perubahan nilai tukar mata uang yang terkait erat dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas uang, tingkat bunga, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Mita Aulia dengan NIM 200903502119. Di sini saya akan membahas tentang bentuk penanganan manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Cara manajemen risiko yang dilakukan pertama adalah identifikasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga. Identifikasi kemungkinan risiko ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, hingga teknologi. Yang kedua adalah asesmen risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan. Bukan hanya pemimpin perusahaan atau organisasi, asesmen risiko ini juga harus dilakukan oleh individu di masing-masing bidangnya untuk turut menganalisis. Yang ketiga adalah respon risiko. Respon risiko dilakukan untuk memilih berbagai langkah atau cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang terjadi. Cara ini juga memudahkan pemimpin perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Berikut ini adalah beberapa respon risiko yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah risk avoidance, yaitu mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Kedua, risk reduction, mengambil tindakan mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Yang ketiga adalah risk sharing of transfer, yaitu mengambil tindakan mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Yang keempat adalah risk acceptance, yaitu tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Yang kelima adalah create a risk management plan, yaitu membuat penanggulangan risiko yang tepat untuk masing-masing kategori. Setelah tahap respon risiko, selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini tidak lain adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan. Dengan melakukan setiap metode yang telah disusun, dapat mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Dalam penerapannya, perlu dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan rencana. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan review. Cara manajemen risiko yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan review. Perencanaan yang telah disusun bisa jadi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai target. Hal ini tentu saja mendapatkan pengaruh dari faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak jarang, kondisi ini akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Kesemestika dengan NIM 2009035024 akan menjelaskan contoh manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko murni atau pure risk. Contohnya itu kebakaran, kecelakaan, dan pencarian. Yang kedua itu ada risiko spekulasi atau spekulasi risk, yaitu investasi saham yang mengikuti undian dan lainnya. Manajemen risiko ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yang pertama itu risiko operasi, yang kedua penurunan nilai aset, yang ketiga risiko kompetitif, dan keempat adalah risiko friend.
Manajemen risiko strategis ini berhubungan dengan pengambilan keputusan sehingga muncul kemampuan strategi untuk melakukan bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen risiko operasional berhubungan dengan kegagalan karena proses internal seperti bencana dan kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu contoh manajemen risiko hasara. Contoh manajemen risiko hasara ini seperti kecelakaan karyawan yang diakibatkan oleh kerusakan mesin, korupsi, dan lain-lain. Yang berikut adalah manajemen risiko finansial. Jenis manajemen risiko finansial ini berhubungan dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, tingkat bunga, dan lain. Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global sejak 14 Desember 2004. Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha BKU PT Bank Global sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dari pihak lain yang memiliki tagihan. Hasilnya, ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. 4 alasan Bank Global menyetorkan tambahan modal yang diminta Bank Indonesia sejak bank tersebut masuk Desember 2004. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta Bank Indonesia sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, dimensi pihak Bank Global tidak menunjukkan etikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan, dalam pengawasan Bank Indonesia kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan bukti. Yang keempat, direksi, penjabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen bank. Kesimpulan dari materi kami adalah manajemen risiko ialah suatu pendekatan terstruktur dalam mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengolahnya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. Manajemen risiko sendiri meliputi manajemen risiko operasional, manajemen hazard, manajemen strategi, dan manajemen finansial. Bentuk penanganan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, asesmen risiko, respon risiko, implementasi, evaluasi, dan review. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.